Selamat pagi anak-anak semua. Semoga dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semoga keluarga kalian di rumah maupun di lain tempat juga dalam keadaan yang sehat, kuat, dalam keadaan yang prima, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 ini kita masih belajar pada tema 1 ya. Dan masuk pada subtema 3. Apa yang akan kita pelajari pada subtema 3 pada pagi hari ini? Kita lihat ya. Ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang bunyi. Anak-anak tentunya sudah mempelajari tentang bunyi pada subtema 2. Nah, pada subtema 3 ini kita masih mempelajari atau belajar tentang bunyi ya, tapi berbeda dengan subtema 2. Tetapi masih berhubungan. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yaitu tentang bagaimana atau melalui apa bunyi dapat merambat sehingga sampai pada telinga kita dan kita dapat mendengar. Bunyi dapat merambat melalui 3 media atau medium, yaitu melalui zat padat. Zat padat itu adalah zat yang dapat kita lihat, kita raba, ya. Kemudian melalui zat cair. Zat cair itu juga bisa kita lihat, bisa kita raba. Yang ketiga, melalui zat gas. Zat gas sendiri adalah zat yang tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita raba, namun dapat kita rasakan. Contohnya udara. Angin ketika bertiup kencang, kita tidak dapat melihat rupa atau wujud dari udara tersebut. Kita tidak dapat merabanya, namun kita dapat merasakannya. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini contoh perambatan bunyi melalui zat padat, yaitu suara yang terdengar ketika kita memainkan telepon kaleng dan benang. Ya, dalam pelajaran IPA itu ada keterampilan membuat telepon kaleng. Ya, nah bahannya dari kaleng susu atau kaleng apa saja, kemudian dengan benang. Ya, benangnya tentunya bukan benang jahit, benang kasur. Nah, caranya kaleng dilubangi, kemudian dimasukkan benang tersebut, kemudian dibentangkan benang tersebut, dan salah satu anak berbicara pada satu kaleng, dan satu anak lagi menempelkan telinganya di kaleng yang satunya. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi, anak yang menempelkan kaleng pada telinganya akan mendengar suara atau apa yang dikatakan temannya yang berbicara di kaleng yang satu. Nah, contoh yang berikutnya yang tidak tertulis di sini adalah telepon rumah atau telepon kabel. Kita bisa bicara dengan teman atau saudara kita yang berada di lain tempat dengan menggunakan telepon kabel atau telepon rumah itu karena bunyi merambat melalui zat padat, ya. Kalau HP, Pak, kalau HP tidak melalui zat padat. Kemudian suara lagu yang dinyalakan di ponsel atau HP ditaruh di atas meja dan kita mendengarkan
di ujung meja yang lain, maka suara musik yang keluar dari HP tersebut akan terdengar oleh telinga kita. Kita lanjutkan. Contoh perambatan bunyi melalui zat cair. Contohnya, mendengarkan bunyi melalui corong yang ujungnya dimasukkan ke ember berisi air. Kemudian embernya dipukul atau diketuk menggunakan batu atau apapun lah. Jangan sampai pecah tapi ya. Nah, telinga kita yang berada di corong itu akan mendengarkan suara ketukan atau pukulan tersebut. Ya, kalian bisa mencoba di rumah. Kemudian yang kedua, suara air yang terdengar saat berenang. Saat kita berenang dan menyelam, dan di atas permukaan air itu ada air yang mengalir atau mengucur, itu akan terdengar oleh telinga kita yang berada di dalam air. Atau ketika kita berada di dalam kolam renang dan menyelam, ada teman kita yang mengetuk dinding kolam renang, maka ketukan tersebut akan terdengar oleh telinga kita yang sedang menyelam. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini contoh yang ketiga, yaitu contoh perambatan bunyi melalui zat gas. Ya, contohnya, kita bisa mendengar suara teman kita yang memanggil. Ya, misalnya kita sedang bermain di halaman sekolah, ada teman yang memanggil kita dari kejauhan. Nah, kita mendengar teman kita itu memanggil. Telinga kita menangkap suara teman yang memanggil tersebut. Itu berarti bunyi merambat melalui benda gas. Atau contoh yang kedua, bunyi lonceng yang dipukul. Nah, ketika lonceng dipukul dari jarak kejauhan, itu kita bisa mendengar bunyi tersebut. Ya, bunyi lonceng yang dipukul. Contohnya ketika lonceng di gereja Santo Yosef itu dibunyikan, kadang dari SD Santa Maria juga terdengar suara lonceng tersebut. Ya, itu berarti bunyi merambat melalui zat gas atau benda gas. Kita lanjutkan. Nah, bunyi ternyata dapat diserap dan dipantulkan. Nah, gambar ini kalian bisa melihat ada orang sedang berteriak, kemudian di depannya ada tebing. Nah, ada panah merah yang jelas itu suaranya menuju ke tebing. Nah, panah merah yang tidak jelas tersebut itu adalah pantulan bunyi ya, pantulan suara dari kita yang sedang berteriak ke arah tebing. Kita lanjutkan. Kemudian bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli ya. Nah, ini adalah sifat-sifat bunyi. Jadi sifat bunyi yang pertama tadi dapat dipantulkan dan dapat diserap, kemudian bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, misalnya ketika kita berada di kamar mandi atau terowongan, suara kita akan terdengar lebih keras. Hal ini karena bunyi pantul bersifat memperkuat bunyi asli. Jadi ketika kita mandi, kita menyanyi-nyanyi di kamar mandi, suara kita itu kelihatan atau terdengar sangat keras ya. Ayo di sini siapa yang suka bernyanyi ketika mandi ya? Itu. Kemudian bunyi pantul sendiri terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding pemantulnya cukup dekat. Ya. Jadi ketika bunyi itu mengenai benda yang keras, itu akan dipantulkan.
dan ketika mengenai benda yang lunak itu akan diserap. Nah, bunyi pantul akan terjadi ketika jarak sumber bunyi dengan dinding pemantulnya cukup dekat. Ya, kita lanjutkan. Nah, apa sih manfaat bunyi pantul bagi kehidupan manusia? Jadi, bunyi pantul itu dapat dimanfaatkan oleh manusia karena perkembangan zaman, kecanggihan teknologi, maka manusia pun dapat memanfaatkan bunyi pantul tersebut. Untuk apa? Nah, kita lihat. Untuk mendeteksi benda-benda di bawah laut. Ya, ini contohnya gambar ada kapal di permukaan laut dan ada kapal selam di dalam laut. Nah, itu ada alatnya yang disebut sonar ya. Itu bisa memantau bahwa di bawahnya itu ada benda atau di situ ada kapal selam. Kemudian yang kedua, melakukan survei geofisika, yaitu ketika suatu negara mencari sumber daya alam berupa minyak bumi di dalam laut, itu dapat menggunakan bunyi pantul. Ya, ini contohnya ada kapal, kemudian dengan alat tertentu dia mendeteksi di bawahnya itu ada sumber daya alam tidak, misalnya minyak bumi. Kita lihat berikutnya. Nah, bunyi pantul itu dapat menentukan kedalaman laut. Nah, ini ada kapal di atas permukaan air. Nah, dengan alat tertentu pula, kapal tersebut mengukur kedalaman laut di bawahnya dengan menggunakan bunyi pantul. Kita lanjutkan. Nah, ini karena perkembangan teknologi, maka bunyi pantul dikembangkan bagi penderita tunanetra. Tunanetra itu apa? Yaitu orang yang tidak dapat melihat dengan mata karena gangguan atau kerusakan mata. Nah, ini alatnya canggih ya. Ada kacamatanya, kemudian diberi alat ya yang memantulkan bunyi sehingga orang yang tidak dapat melihat itu dapat mendengar ya, itu disalurkan atau dihubungkan dengan telinga, dapat mendengar bahwa di depannya ada benda sehingga orang yang tidak dapat melihat tidak menabrak benda tersebut. Kemudian yang berikutnya, manfaat dari bunyi pantul dapat mendeteksi kerusakan pada struktur logam atau dapat mengecek logam-logam atau pipa-pipa di dasar laut ya yang rusak atau bocor, itu dapat menggunakan bunyi pantul. Kemudian dapat digunakan untuk mengukur ketebalan logam, menentukan waktu siang dan malam. Kemudian dapat digunakan untuk melihat detak jantung, kemudian menghancurkan tumor, kemudian membantu proses USG, yaitu ketika mama atau ibu kita itu sedang mengandung, itu dapat melihat kandungannya yang ada di dalam tubuh itu dengan disebut USG. Nah, USG ini juga menggunakan bunyi pantul walaupun disertai dengan teknologi tertentu. Kemudian dapat pula menggunakan bunyi pantul untuk menghancurkan batu ginjal ya. Ya, jadi ginjal kita kalau kita makanannya kurang bagus, kurang sehat, itu dapat menyebabkan munculnya batu ginjal. Kemudian selain bunyi pantul ada gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul terdengar sebelum bunyi asli selesai,
sehingga bunyi asli menjadi kurang jelas. Ya, jadi bunyi aslinya rusak. Nah, gaung dapat kita temukan di gedung bioskop atau gedung-gedung konser atau tempat rekaman suara, ya. Nah, contohnya bunyi gaung. Bunyi aslinya berbunyi kemari. Nah, bunyi pantulnya itu tetap berbunyi kemari. Tetapi bunyi gaung akan terdengar cuma ke, ma-nya hilang dan ri, jadi ke, kemudian ma-nya tidak terdengar, tinggal bunyi yang terakhir ri, ya, jadi tidak jelas. Nah, ini contoh gambar, ya, bagaimana bunyi gaung terjadi ketika kita misalnya berada di depan gua, kemudian teriak, nah itu akan terdengar bunyi gaung. Kita lanjutkan, sedangkan bunyi akan diserap jika mengenai permukaan yang lunak. Ya. Permukaan yang lunak dapat digunakan sebagai peredam suara yang biasa digunakan di mana? Di gedung pertemuan, bioskop, tempat karaoke, atau tempat rekaman suara, atau mungkin tempat latihan musik atau band, ya. Itu. Nah, bahan untuk membuat permukaan menjadi lunak itu dapat dilapisi oleh beberapa bahan. Kapas, wol, karpet, spons, kertas, kain, karet, ya. Fungsinya untuk menyerap bunyi sehingga bunyi itu tidak menimbulkan gaung dan bunyi itu tidak akan terdengar sampai di luar ruangan. Kita lanjutkan. Bunyi dapat dibiaskan. Misalnya, suara petir di malam hari terdengar lebih keras dibandingkan pada siang hari. Mengapa? Karena suhu udara siang hari lebih panas dan kerapatan udara di siang hari lebih renggang, sehingga suara petir di malam hari akan terdengar lebih keras. Nah, kalian mungkin sudah mengalami sendiri ketika malam hari hujan ada petir, itu suara petirnya akan sangat keras dan memekakkan telinga. Sedangkan kalau di siang hari itu tidak begitu keras, ya. Oke. Semoga kalian dapat jelas dengan penjelasan Bapak tadi. Bila kalian belum jelas, bisa belajar di modul atau mungkin bertanya kepada Bapak Ibu guru yang mengajar. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan ya. God bless you. Semoga Tuhan bersertamu. Amin.